Assalamualaikum brother and sister. Hey, what's up guys? Welcome back to your lovely channel Ari Art in Draw Story channel. If you're not from Indonesian, you can turn on the subtitle on my videos in future YouTube. If you use the computer, you can turn on the icon subtitle, then click your button or setting and choose English language. But if you use handphone, you can just click the point on setting and choose subtitle. After this, you can ask for your language. You just fill in the comments column and don't forget to click subscribe button, okay? Jadi, di Draw Story aku kali ini, aku mau bercerita tentang salah satu hantu terkenal di daerah Jepang, yaitu hantu leher panjang, atau biasa disebut Roku Rokubi. Roku Rokubi adalah salah satu wujud hantu yang dipercaya oleh masyarakat Jepang, di mana penggambarannya merupakan salah satu bentuk hantu wanita yang memiliki leher yang sangat panjang. Hantu ini juga digambarkan mengenakan pakaian khas kimono Jepang, dan rambutnya yang terikat sanggul seperti cara berpakaian wanita Jepang tempo dulu. Cerita dari hantu Roku Rokubi ini bermula dari mitos yang berkembang pada zaman Edo. Pada saat itu, masyarakat Jepang masih berada dalam keadaan yang masih kental dengan tingkat ketradisionalannya, di mana para masyarakatnya belum tersentuh oleh berbagai kebudayaan asing yang masuk. Seperti halnya yang sudah kita ketahui secara umum, bahwa Jepang dulu merupakan bentuk negara yang sangat tertutup, terutama dari segi politiknya, karena pada dasarnya mereka sangatlah mementingkan tingkat tradisi dari negaranya tersebut. Hantu Roku Rokubi awal mulanya adalah hantu wanita yang memiliki leher yang sangat panjang. Hantu ini dipercaya sebagai sosok perempuan cantik yang telah melakukan pelanggaran terhadap aturan yang terdapat dalam agama Buddha, yaitu agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Jepang, yaitu agama Shinto. Oleh sebab itulah, perempuan tersebut dikutuk oleh Sang Buddha hingga pada akhirnya memiliki leher yang amat panjang sebagai karma dan hukuman terhadap pelanggarannya. Masyarakat Jepang pada dasarnya mempercayai bahwa pada siang hari, hantu ini dapat berubah wujud menjadi manusia biasa, sehingga tidak dapat dibedakan dengan masyarakat pada umumnya. Bahkan masyarakat Jepang juga percaya bahwa pada siang hari, hantu Roku Rokubi ikut berbaur dengan masyarakat lainnya. Ia hidup normal dan melakukan berbagai aktivitas seperti manusia biasa dalam kesehariannya. Tidak ada hal aneh yang terjadi pada kesehariannya tersebut. Namun, jika malam datang, hantu Roku Rokubi langsung berubah bentuk dengan memanjangkan lehernya, terutama pada waktu tengah malam. Begitulah yang dipercaya oleh masyarakat Jepang. Untuk memanjangkan lehernya tersebut, biasanya hantu Roku Rokubi akan keluar dari rumahnya untuk menghindari keluarganya, agar ketika lehernya berubah menjadi panjang, hal tersebut tetap tidak diketahui oleh para keluarganya. Menurut masyarakat Jepang, hantu ini juga sangat senang menakut-nakuti orang-orang dengan lehernya yang panjang tersebut. Ia biasanya digambarkan berjalan seorang diri ketika tengah malam, dan ia sangat senang menakut-nakuti orang yang tengah mabuk-mabukan dan juga tengah tertidur pulas. Hantu Roku Rokubi juga dipercaya memiliki kebiasaan menghisap darah saat perubahannya tersebut terjadi. Hingga pagi menjelang, barulah lehernya kembali secara normal, walaupun ingatannya terkadang masih melekat. Namun dia berusaha hidup normal pada siang hari, agar tidak terjadi kecurigaan yang timbul. Kebiasaan hantu Roku Rokubi, seperti yang sudah disebutkan bahwa hantu Roku Rokubi sangat senang untuk mengganggu orang-orang di malam hari, terutama pada manusia yang sedang dalam keadaan mabuk berat. Hantu ini selain dikenal sangat menyeramkan oleh masyarakat Jepang, ia juga dikenal sebagai hantu yang sangat usil. Sebagian orang Jepang mempercayai bahwa hantu Roku Rokubi tidaklah jahat, melainkan hanya usil saja karena ia sering menjahili manusia di kala malam hari. Orang Jepang juga percaya bahwa hantu Roku Rokubi merupakan satu bentuk siluman yang terkadang lupa dengan jati dirinya sendiri. Oleh sebab itulah, dalam penggambaran di atas,
Hantu Rokurokubi disebutkan dapat melakukan aktivitas seperti manusia normal lainnya menjelang pagi hari. Bahkan dalam beberapa cerita juga dikisahkan bahwa hantu Rokurokubi ada yang sampai menikah dengan manusia biasa. Cukup mengherankan bukan? Hal ini dikarenakan mereka lupa akan jati diri mereka yang sebenarnya sebagai seorang hantu atau bahkan siluman. Walaupun terkadang sosok Rokurokubi ini masih ingat dengan apa yang terjadi saat dia berubah, mereka juga terkadang lupa bahwa mereka memiliki kemampuan untuk memanjangkan leher mereka, sehingga tampak menyeramkan bagi masyarakat Jepang yang melihatnya. Akan tetapi, jika dilihat dari kebiasaannya yang usil, masyarakat Jepang percaya bahwa hantu Rokurokubi tidaklah jahat sama sekali, melainkan hanya usil saja. Namun, apabila tingkat keusilan yang dilakukan mereka sudah berlebihan, maka saat itulah mereka dikatakan jahat karena perlakuan usilnya yang sangat mengganggu. Oleh karena itu, meskipun hantu Rokurokubi dipercaya tidak jahat, tetapi banyak masyarakat Jepang yang mulai mewaspadai terhadap keadaannya karena tindakan usil yang selalu dilakukan hantu tersebut. Nah, mungkin segitu aja Draw Story aku kali ini. Semoga kalian semua terhibur, mendapatkan pengetahuan baru, dan yang paling penting dari video ini, selalu ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Nantikan juga ya updatean Draw Story channel ini setiap hari Rabu dan Sabtu. Thanks for watching brother and sister. See you next time. Stay watching, stay positive, always enjoy. Aku Hari, cabut dulu. Bye. Semangat, salam gambar menggambar Draw Story, yeah.